Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah saya masih bisa menemani kalian untuk ngobrol-ngobrol, masih tetap di Inspirasi Kopi, dan masih bahasan seputar asam lambung anxiety psikosomatis, dan masih juga ditemani oleh Kang Abdurrahman. Kebetulan pada hari ini ada waktu senggang bisa membuatkan konten buat kalian semua. Kang Abdurrahman, saya mau bertanya kembali tentang seputar asam lambung anxiety psikosomatis, karena di kolom komentar masih banyak teman-teman kita yang bertanya seputar asam lambung tersebut. Nah, pertanyaan yang kemarin saya baca di kolom komentar itu, apakah asam lambung anxiety psikosomatis tersebut bisa disembuhkan atau bisa sembuh total tanpa mengkonsumsi obat apapun? Mungkin bisa dijelaskan ya sama Kang Abdurrahman. Nah, untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kita harus bisa mengenali dulu ya. Kalau misalkan kita pengen tahu apakah asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini bisa ditangani tanpa obat atau tanpa herbal. Untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kita itu ada dua gangguan. Yang pertama gangguan medis. Medisnya itu apa? Asam lambungnya itu di seputaran pencernaan. Nah, kemudian anxiety psikosomatisnya itu di seputaran psikisnya. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu tentang asam lambungnya. Asam lambung itu sebetulnya apa sih? Kan pasti bertanyanya seperti itu ya. Asam lambung itu adalah cairan yang ada di dalam lambung kita, cairan asam itu untuk membantu proses pencernaan kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan gitu ya, baik itu makanan, minuman, nah itu diuraikannya itu oleh asam lambung, bukan sama mesin. Itu ya. Jadi fungsi asam lambung itu yaitu untuk mengurai makanan ketika sudah dicerna. Nah, kenapa harus diuraikan makanan yang sudah kita makan? Nah, biar nanti ketika masuk ke ususnya itu nilai kebaikannya itu bisa diserap gitu. Dari mulai vitamin, gizinya, pokoknya nilai kebaikan. Nilai kebaikan dari makanan tersebut bisa diserap sehingga bisa dialirkan ke tubuh kita. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa asam lambung itu bisa disembuhkan tanpa obat? Sepengalaman saya, nah ini perlu diketahui ya, bahwa saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya itu hanya pernah mengalami gangguan tersebut selang beberapa tahun, sampai berobat kemana-mana nggak bisa sembuh juga. Nah, akhirnya bisa mempelajari sendiri dan kemudian bisa memahami ternyata itulah asam lambung, sifatnya memang seperti itu gitu ya. Nah, waktu itu saat kejadian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa saya tidak mengkonsumsi obat-obatan? Karena berpikir logikanya begini, Kang Yosep. Jadi ketika pencernaan kita tidak membaik, alangkah baiknya kita netralkan saja, gitu. Jadi menjaga asupannya biar cepat netral lagi, biar cepat pulih lagi dari makanan-makanan yang tidak benar sampai obat-obat kimia. Jadi saya mengembalikan lagi ke kayak macam bayi lagi. Nah, kita kalau misalkan ngurus bayi nih, ngurus bayi itu kayak gimana sih? Menjaga asupannya, kan nggak ngasih pedas, nggak ngasih cuka seperti itu, karena rentan kan ya pencernaan kita. Nah, itu jadi melemah ya. Jadi melemah. Nah, makanya harus dijaga biar cepat membaik gitu. Jadi menjaganya itu bukan dari segi makanan saja, asupan-asupan yang lain kayak macam obat-obatan seperti itu. Nah, kemudian kenapa untuk asam lambung itu bisa disembuhkan tanpa obat? Karena untuk asam lambung itu gangguan biasa sih sebetulnya. Nah, orang yang terkena gangguan asam lambung, kenapa mengalami gangguan asam lambung itu terasa besar? Karena di situ ada gangguan psikisnya juga, ada trauma di situ. Gitu. Jadi saat terkena gangguan asam lambung, seolah-olah kita itu mau pingsan, seolah-olah kita mau mati, dan hal tersebut tidak kita inginkan. Nah, di situ tanpa disadari menjadi trauma, dan sehingga rasanya asam lambung itu sangat besar. Gitu. Padahal asam lambung itu adalah gangguan biasa. Contoh kecil aja gini, Kang Yosep belum pernah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, belum dikatakan sama dokter itu, belum mendapatkan diagnosa dari dokter bahwa Kang Yosep itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kan belum. Tapi Kang Yosep pernah mengalami kemung nggak? Sering, begah kayak macam begitu, sering mual, sering sendawa berlebihan.
Nah itu ya, kemudian perut terasa panas, dada terasa panas gitu kan ya. Ya. Nah itu jadi untuk asam lambung itu semua orang punya, gangguan asam lambung itu semua punya. Dan untuk asam lambung itu banyak kategorinya, ada kayak macam GERD, itu gastroesophageal reflux disease, itu bahasa kerennya. Ya, Kalau ya. misalnya bahasa kitanya itu adalah makanan yang kembali. Nah kalau misalnya kita lihat, kalau misalkan kata-kata makanan yang kembali, jangankan kita orang dewasa, ya, bayi saja itu sering mengalami seperti itu, kayak macam sering muntah lagi ketika minum susu berlebih, muntah lagi. Nah itu makanan yang kembali kan ya, Ya, ya. minuman yang kembali. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan gastroesophageal reflux disease itu adalah makanan yang kembali, jangan untuk orang dewasa, untuk bayi saja mengalami. Nah apakah itu bisa dikatakan asam lambung? Kan seperti itu ya. Ya, Nah ya. makanya untuk asam lambung itu adalah gangguan biasa, gangguan normal, gangguan rumahan gitu. Jadi siapapun, entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, entah itu orangnya jagoan, entah orangnya itu lemah, semua untuk golongan orang pasti terkena gangguan asam lambung. Cuman orang-orang yang tidak pernah dapat diagnosa sama dokter itu asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu mereka biasa-biasa saja. Ada kembung sedikit, berpikirnya malah masuk angin. Ya. Padahal justru untuk istilah masuk angin itu tidak ada. Menurut saya gitu. Kalau seandainya bisa memahami, kalau seandainya teman-teman juga bisa memahami tentang asam lambung, kalau seandainya ada kata-kata atau istilah masuk angin, itu pasti kalian, teman-teman itu pasti bakal memahami, oh ternyata itu masih masuk angin itu tidak ada istilah seperti itu, gitu. Nah, ketika teman-teman yang sekarang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada begah, ada kembung, panas Jadi gitu, itu bukan masuk angin tapi dari gas yang dari dalam tubuh gas kita yang ada juga ya. dalam tubuh kita gitu. Nah, tetapi kalau misalkan berpikir secara logikanya, kan asam lambung itu cairan ya, Ya. cairan. Nah, ketika ini berbicara masalah masuk angin ya, jadi remet masuk angin ya. Hmm. Kalau seandainya orang-orang percaya bahwa tubuh kita itu bisa masuk angin, nah kita kenali saja dulu asam lambung. Asam lambung itu semacam cairan, Kang Yosep. Ya. Jadi ketika angin dari luar bisa masuk, itu juga mungkin asam lambung juga bisa keluar kan ya. Hmm. Nah itu berpikir logikanya ke sana. Nah tetapi kenapa orang bisa masuk angin? Nah sebetulnya masuk angin itu adalah karena memang ada asam lambung yang tidak normal, itu menyebabkan gas Gas berlebih. yang berlebih di apa di lambungnya ya. Gas berlebih. Nah kemudian banyak sekali yang bertanya juga, jangankan di channel Kang Yosef, di channel saya juga banyak sekali yang bertanya, Pak, tetapi kalau misalkan tidak ada istilah masuk angin, kenapa orang yang dikerok bisa sembuh? Hmm. Ada tanda merah gitu di punggungnya, dan itu menandakan bahwa angin itu keluar. Kan gitu ya? Ya. Nah, itu hubungannya sama anxiety psikosomatis, ya. Bukan anxiety disorder, bukan jadi keterkaitannya dengan psikosomatis, dengan pemikiran, mindset yang berjalan di situ. Sugesti ya. Jadi ada belief system di situ, ada kepercayaan. Nah, ketika orang mempercayai itu dengan semakin dalam, semakin penuh, percayanya semakin besar, justru tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Contoh kecil saja gini, kalau seandainya kita lagi ngobrol gini nih, kemudian kita bercerita makan buah jeruk ya, jeruk lemon kayak macam begitu, kita tahu sendirilah lemon itu rasanya asam, kita membayangkan jeruk, kemudian kita kupas kulitnya, bayangannya itu dikupas, kemudian dicipik juga. Jeruknya hanya bayangan, hanya pemikiran saja, tetapi ada respon tubuh Ya. yang terjadi. Air liur kan keluar ya. Perasaan seakan ada rasanya itu Nah di lidah. Nah itu yang dimaksud dengan belief system, kepercayaan, mindset yang berjalan di situ. Jadi untuk masuk angin itu tidak ada istilah masuk angin. Kalau seandainya ada istilah, kalau misalkan masuk angin itu memang benar-benar ada, mari berpikir logika saja. Asam lambung itu cairan, kalau seandainya angin bisa masuk, berarti cairan yang ada di dalam lambung juga bisa keluar dong. Nah gitu. Nah sedangkan kalau seandainya asam lambungnya itu keluar, ya itu sangat berbahaya sama manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena asam lambung itu sifatnya asam dan tajam. Jadi yang bisa menahan keasamannya asam lambung atau ketajaman asam lambung itu hanya lambungnya saja. Tetapi kalau misalnya dia keluar dari lambungnya, nah justru itu akan mengganggu organ tubuh yang lainnya. Kayak macam dada terasa panas gitu, kemudian tenggorokan terasa panas, kemudian ketika sendawa terbawa asam lambungnya itu terasa pedas, terasa asam gitu. Nah itu yang bisa menahan keasaman lambungnya itu ya karena memang lambungnya sendiri luar daripada itu tidak bisa. Nah bayangkan saja kalau misalkan
ada benar-benar angin yang masuk ke dalam lambung, kemudian asam lambungnya bisa keluar juga, organ yang lain itu tidak bisa menahannya. Ya. Nah itu. Dan gini Kang Abdul Rahman, waktu Kang Abdul menderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis tersebut selama beberapa tahun, Ya. apakah Kang Abdul Rahman tidak mencari solusi pengobatan secara herbal atau ke dokter, rumah Sudah, sakit? untuk dokter, untuk herbal, jangankan untuk dokter ya, dokter sama dokter biasa, kemudian dokter spesialis, kemudian dokter herbal juga, bahkan sampai paranormal dulu Dicoba sering dicoba. karena Nah, tetapi sembuh. karena memang tidak ada perbaikan, malah justru ketika saya selalu datang ke dokter itu, dokter selalu menyarankan, Pak, alangkah baiknya itu Bapak ke psikiater saja. Datang ke dokter sini, Pak, alangkah baiknya Bapak ke psikiater saja. Nah, itu justru jadi pikiran buat saya. Ada apa ini dengan saya? Gitu kan. Dan ternyata dokter itu adalah benar. Jadi mindset yang harus dirubah gitu. Pemikiran yang harus dirubah. Jadi teman-teman, apa yang dijalani oleh Kang Abdul Rahman juga ini adalah solusi dari dokter, cuma tidak secara pengobatan yang sifatnya mengkonsumsi obat kimia ataupun mengkonsumsi obat-obat herbal untuk waktu kemarin Kang Abdul Rahman sakit itu. Jadi beliau menjalankan apa yang disarankan dokter dan alhamdulillah bisa dapat sembuh ya Kang Abdul ya. Bisa gitu. dapat sembuh. Justru dokter itu benar ya. Kalau seandainya kita sakitnya udah berkelanjutan begitu lama gitu, kemudian bolak-balik dicek up baik-baik saja, dicek darah baik-baik saja, semuanya dicek baik-baik saja, dan ketika dokter menyarankan Bapak, Ibu harus ke psikiater dan itu memang benar. Berarti itu mindsetnya yang harus dibetulkan gitu. Jadi pemikirannya yang dibetulkan, pola pikirnya yang dibetulkan. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu salah memprediksi sebetulnya. Lambungnya sedang tidak membaik, berpikirnya penyakit yang berbahaya. Nah, itu yang harus dibetulkan karena pemikirannya. mereka tidak tahu ya. Kenapa mereka tidak tahu kemudian bisa menimbulkan pemikiran seperti itu? Karena ada trauma gitu. Jadi ada saat ketika terkena gangguan asam ini ada rasa yang sangat tidak nyaman, dan kemudian itu menjadi ketakutan tersendiri, dan itu menjadi trauma tersendiri. Dan makanya sangat wajar sekali ketika orang-orang yang terkena gangguan asam ada sensasi sedikit berpikirnya kemana-mana, karena itu didorong rasa takut. Jadi pikirannya semakin waspada, tubuhnya semakin waspada, jadi semuanya serba waspada, serba sensitif. Nah, makanya wajar kalau misalkan menimbulkan ketakutan. Nah, tetapi itu sebetulnya harus dihentikan. Makanya untuk obat dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu adalah sebetulnya pemahaman. Bukan obat, bukan herbal. Hanya butuh pemahaman saja sebetulnya. Karena untuk gangguan asam lambung itu gangguan biasa. Begah nih, obatnya apa dong? Begah, ya harus dikeluarkan dong gasnya, kan gitu. Caranya dengan sederhana apa? Minum air hangat pelan-pelan biar bisa sendawa. Kalau sudah sendawa atau kentut kita baikan. Nah, apa kan gini Kang Abdul ya, misalkan kita kembung atau begah, kan yang harus keluar itu gasnya ya dari dalam lambung supaya si begahnya itu sembuh sama kembungnya itu. Nah, misalkan solusinya itu dia itu minum obat mah atau obat-obat lambung. Obat-obat lambung lah supaya cepat keluar gasnya, itu bisa enggak? Nah, untuk obat-obatan sebetulnya yang harus berbicara untuk obat-obatan itu bukan kapasitas saya, Kang Yosep, karena memang saya itu bukan dokter, saya bukan ahli obat-obatan, saya itu hanya orang biasa saja. Nah, tetapi saya mengatakan atau menyampaikan sesuai dengan pengalaman saja. Ya, dulu juga sama ya, maksud gitu. saya juga gitu. Jadi apakah pada saat Kang Abdul Rahman menderita penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis tersebut, apakah memakai obat ya di awal-awal? Ya, ketika kan kembung, gitu ya? ketika kembung, ketika begah, apakah Kang Abdul Rahman dulu juga obat? sama teman-teman yang lain, karena memang untuk yang punya asam lambung itu sifat penasarannya itu memang sangat besar. Saya juga samalah sama teman-teman yang lain pernah mengkonsumsi obat, pernah. Dan ketika mengkonsumsi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak ada perbaikan, akhirnya kan saya ngomel terus ya kan ke dokter, Pak, nih kenapa nih udah lama ini nggak sembuh-sembuh, saya bilang gitu ya. Dan ternyata ketika dokter ngecek dari jadwal saya mengkonsumsi obat itu, malah dia itu mengatakan sama saya itu untuk berhenti minum obat. Nah itu, Pak, ini Bapak udah terlalu lama mengkonsumsi obat, tidak ada perbaikan. Untuk obat-obat lambung itu bisa dikonsumsi dengan jangka waktu tertentu. Ya, ada batasnya. Ada batasannya. Kalau seandainya udah terlalu lama kemudian tidak ada perbaikannya, sebaiknya hentikan saja.
kan gitu. Ya, ya. Nah, waktu dulu juga sempat sentikan. Oh, berarti obat dari dokter ini nggak bener. Saya bilang kan pikirnya begitu. Gantilah dokter lain. Nah, ketika ke dokter lain, mengkonsumsi obat-obatan dari dokter lain juga, nah tidak ada perbaikan. Mengeluh lagi kan ya ke dokter, Pak ini kok obatnya nggak membaik-membaik. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya dokter juga, ini udah berapa bulan Pak minum obat? Saya katakan ini udah berapa bulan Pak. Nah, dokter tersebut juga selalu menyarankan seperti itu. Pak, dari mulai sekarang hentikan obat-obatannya, alangkah baiknya Bapak ke psikiater. Dan itu waktu itu saya nggak percaya sama dokter. Nah, ini dokter berarti jelek. Ternyata dokter itu benar. Justru kita itu bukan butuh obat, mindset gitu. Tapi butuh kepercayaan diri yang meningkat ya. Karena untuk pencernaan itu Kang Yosep, keterkaitannya itu dari pencernaan, kemudian pemikiran juga. Ketika pola pikir kita kacau, pencernaan juga nggak membaik. Ya. Nah, ketika misalkan pencernaannya nih udah membaik nih, tapi pola pikirnya kita salah, ini juga bakalan ikut nggak baik. Ya. Nah itu, nah makanya dokter itu menyarankan harus ke psikiater, itu memang betul gitu. Nah, cuman waktu itu saya nggak ke psikiater itu karena waktu itu mahal Kang Yosep. Ya, pasti. Nah, jadi untuk memahami tersebut itu saya mahal, jadi nggak ada uang waktu itu karena memang kegiatan usaha saya itu terganggu. Nah, akhirnya dipelajari sendiri dan kemudian ketika mengkaji omongan-omongan dokter itu, oh berarti mindset yang harus dibetulkan, dan ketika membetulkan sendiri ternyata memang ada perubahan waktu itu. Jadi ketika waktu dulu mengkonsumsi obat-obatan tidak ada perbaikan, saya berhenti. Dan waktu berhenti itu karena memang belum ada pemahaman, saya makin hancur waktu itu. Makin keadaan saya itu makin mundur lah. Jadi sampai terlentang, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai dikelilingi orang yang ngaji, dan kemudian ketika kita melek banyak yang ngaji, waduh pikiran kemana-mana. Soalnya tambah ini ya. Berpikirnya begini Kang Yosep, ketika orang sakit kemudian dikelilingi sama banyak yang ngaji itu, ya kita itu nggak akan hidup lagi. Berpikirnya seperti itu. Sudah apa, kalau ini repotnya itu banget lah. Nah itu. Nah tetapi waktu itu ketika dipelajari ternyata kita itu butuh makan, butuh gizi yang penuh. Nah itu. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis disarankan jangan telat makan, gizinya harus penuh, dan itu memang betul. Saya waktu itu berpikirnya begini prinsipnya, orang sakit tanpa makan itu tidak akan membaik. Nah makanya waktu itu hal yang paling pertama saya itu nyuruh istri itu, karena setiap hari makannya itu cuman bubur bayi gitu, karena memang pencernaannya nggak membaik gitu. Nah mencoba diganti sama nasi yang lembek. Dan kemudian saya paksakan, walaupun itu untuk makan itu agak sulit waktu itu. Nah ketika dipaksakan kemudian baru ada tenaga. Dari terbaring baru bisa bangun, bisa nyender, dan itu sudah alhamdulillah waktu itu. Ada peningkatan. Dan ketika ada peningkatan seperti itu, baru berpikir wajar. Nah ini berarti saya butuh makan yang banyak, butuh gizi yang banyak. Saya bilang gitu. Untuk memperbaiki kondisi kesehatan tubuhnya. Itu untuk memperbaiki kondisi. Dan waktu itu ketika kondisinya mulai membaik tanpa obat nih Kang Yosep, ketika mulai membaik, kemudian tenaga ada, nah tinggal di situ mengolah kecemasannya. Karena waktu itu ketika dari mulai terbaring sampai saya bisa jalan-jalan juga, kecemasan itu nggak hilang-hilang. Jadi rasa cemas itu selalu ada ya. Jadi kadang waktu itu sampai ke fase saya itu nggak pengen ketemu sama orang lain. Jadi kalau misalnya pengen lihat orang lain itu cuma nengok di jendela, digordeng, dibuka gitu. Jadi untuk ketemu sama orang itu ogah lah. Berkurang untuk rasa bersosialisasi. Semangat tidak ada, kurang percaya diri, banyak sih sebetulnya. Kalau misalkan psikis sudah terganggu, pemikiran sudah terganggu karena memang ada trauma, itu dampaknya sangat banyak sekali. Kurang mood, perasaan tidak nyaman, kemudian tidak ada semangat, tidak percaya diri, ketemu sama orang lain itu males. Karena apa? Karena selalu mengingat tentang keadaan. Nah itu perang pikiran juga di situ. Ya, efek traumanya itu mungkin. Efek traumanya di situ banyak. Dan ketika kita mengalami rasa seperti itu, perasaan pemikiran seperti itu, untuk dampak medisnya juga ada, kayak macam selalu lemes, kurang bertenaga, kemudian selalu kedutan di mana-mana. Dan orang normal kan kedutan biasanya kan suka di alis di mata ya. Nah kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang ada stresnya atau terlalu banyak pikiran, itu kedutannya bisa di mana-mana. Kadang bisa di tangan di sini, di tangan, di paha.
kadang di perut, di mana-mana itu. Nah, ketika waktu itu belum paham, memang agak was-was juga, ini ada apa? Saya bilang gitu. Kayak macam kedutan itu kayak macam denyutan jantung gitu ya. Saya bilang kok jantung ada di tangan, saya bilang gitu ya. Nah, itu. Jadi nggak teratur gitu ya. Nah, padahal itu kedutan itu adalah bentuk respon tubuh kita saat kita stres atau terlalu banyak pikiran. Nah, itu. Nah, untuk kedutan itu kebetulan saya nggak tangani, Kang Yosep, dulu itu karena mulai di situ memahami, oh ini saya butuh senang-senang, butuh kebahagiaan, apapun caranya supaya hati dan pikiran ini senang, biar semuanya kembali normal lagi. Nah, di situ baru mulai sering main, dan akhirnya stresnya tertangani, cemasnya tertangani, kemudian pemikiran-pemikiran negatif juga tertangani, hilang dengan sedikit-sedikitnya. Nah, makanya saya selalu menyarankan itu sama teman-teman yang belum membaik itu, selain menjaga 3P-nya, menjaga minumnya, ayo jalan-jalan. Usahakan hati dan pikiran itu tetap senang, karena cuma itu obatnya. Supaya gitu. apa, tidak ada pemicu asam lambungnya naik dan kambuh ya. Karena kita stres, asam lambung nggak normal lagi, artinya medisnya ada lagi kan gitu, kayak macam sakit perut lagi, kayak macam begitu gitu. Nah, ini Kang Abdurrahman yang ada yang penasaran juga masalah kalau penderita asam lambung GERD psikosomatis itu, apakah di organ tubuh lambungnya itu ada yang luka atau yang memang perlu diobati gitu? Tergantung ya. Jadi untuk asam lambung itu kalau seandainya di fase parah-parahnya gitu, itu pasti memang ada luka. Dan luka itu kayak macam ruam. Ruam itu kayak macam lecet, memerah, seperti itu. Nah, itu kalau yang parah-parahnya, sepengalaman saya memang seperti itu ya. Kalau seandainya parah-parahnya itu ada ruam. Nah, kalau seandainya apakah untuk menangani hal seperti itu bisa tidak menggunakan obat? Bisa. Sangat bisa sekali. Nah, itu. Nah, kenapa sangat bisa sekali? Kita kenali dulu organ tubuh kita. Nah, kalau seandainya kita luka, dimanapun itu lukanya, kalau seandainya tidak diobatin, bisa membaik dengan sendirinya. Contoh luka kecil, ada goresan di tangan misalnya gitu ya. Tanpa diapa-apain, tanpa dikasih plester, tanpa dikasih obat merah, itu bisa mengering dengan sendirinya.